bisa mendapatkan syafaat kita Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian, baik yang offline di masjid ataupun menyaksikan online di rumah melalui TV Al-Aqsa atau melalui Zoom, ya. Kaji kita pada subuh berkah kali ini adalah mengambil tema Al-Futuhat allati waqa'at fi Ramadan abra tarikhil ummatil Islamiyah. Kejadian-kejadian dahsyat sejarah, ya, keberuntungan dan kemenangan umat Islam dalam sepanjang sejarah. Jadi secara singkat, sejarah kemenangan kaum muslimin yang terjadi di bulan Ramadan. Ini ada kaitannya dengan pelajaran yang kita kaji setiap bulan Sabtu ketiga, yaitu Sirah Nabawiyah. Sebagai sinopsis pengantar, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan kemenangan. Nanti kita akan bahas. Ya. Bulan Ramadan memberikan arti penting, bukti kepada kita untuk menguji mental fisik kaum muslimin, juga sebagai bukti kemenangan akidah umat ini. Ya, banyak peristiwa sejarah dicatat dengan tinta emas, kemenangan kaum muslimin itu terjadi pada bulan Ramadan. Karenanya para ulama mengatakan syahrul Ramadan syahrul mujahadah. Bulan Ramadan bulan sungguh-sungguh. Ya. Tidaklah identik bulan Ramadan itu, ya, sebagian orang memahami kemudian bulan malas-malas. Tidak produktif. Ya, mungkin dengan alasan naumus shaim ibadah. Ya kan? Tidurnya orang puasa itu ibadah. Ya jangan tidur terus bulan Ramadan. Rasulullah SAW dan para sahabatnya malamnya itu adalah beribadah, memperkuat ruhaniah, siangnya itu dahsyat mereka, produktif semua. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama futuhat kejadian yang ditulis dalam sirah atau sejarah adalah yang sama-sama kita ketahui, yaitu Ghazwatul Badri Al-Kubra, perang Badar. Ketika kita mendengar kata-kata ghazwah perang, jangan ada terbesit di otak pikiran kita Islam itu suka perang. Itu yang pertama. Jangan pernah ada di otak kepala Bapak Ibu kalau Islam itu suka perang. Pertanyaannya kemudian orang cerdas mengatakan, mengapa terjadi perang? Jihad atau qital dalam Islam itu bentuk preventif, mudafi, melindungi. Begitu datang musuh, tidak boleh lari, tapi tidak boleh cari musuh. Golek moloi itu nggak boleh bahasa Jawa. Tapi begitu ada yang memerangi kedaulatan, kita berhak mempertahankan nyawa kita, harta kita, jiwa kita. Bahkan kalau kita mati, wafat dalam keadaan Islam. Begitu. Apa yang terjadi ngebom-ngebom itu bukan qital, bukan jihad. Ini mati sangit. Islam nggak seperti itu. Sebelum Ramadan kemarin gempar, bom sana, bom Sulawesi, bom di Jakarta. Tak ada ajaran Islam begitu. Buka surat 22 umpamanya. Sedikit ini saya lari sedikit, tapi ada kaitan tentang ini. Surat 22 itu surah Al-Hajj. Ayatnya lembarannya sebelah kanan paling atas. Ya, ayat 90-an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Udhina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah walaula Allah الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات
ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Diizinkan bagi Allah, diizinkan oleh Allah bagi mereka yang diperangi. Tengok. Kalau kita belajar itu berkata, ditadaburi maknanya, narasi redaksinya bagaimana? Diperangi, bukan memerangi. Mabni majhul, kata kerja pasif. Begitu diperangi, diizinkan dalam agama kita untuk membela. Bukan kita ngebom-ngebom, nembak orang, bacok orang, nyawa orang kita tembak. Dalam Islam tak boleh. Waman qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'an. Maka dalam Islam itu darah itu mahal, Bapak Ibu. Jadi begitu cerita perang Badar, Islam suka perang. Ini orang yang enggak belajar Islam dengan benar. Ya, terbias pemikirannya, ya, terkontaminasi dengan ghuzul fikri, perang pemikiran. Otaknya hancur. Islamfobia. Nauzubillah min zalik. Islamfobia ini nanti sama dengan munafik. Orang Islam tapi Islam, orang Islam jeleki Islam. Tak pernah mau membela kepentingan Islam. Nauzubillah min zalik. Uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan bagi mereka yang diperangi untuk membela diri karena mereka dizolimi. Bukan kita yang zolimi orang. Begitu dizolimi, Bapak berhak untuk membela diri. Kalau di Indonesia secara umpamanya peradilan, Bapak berhak mengajukan gugatan ke peradilan. Menjadi keadilan. Karena Islam datang itu menyebarkan keadilan. Harta Bapak diambil, diklaim orang rumah Bapak, tanah Bapak. Bapak harus melawan. Demikian juga secara real, contoh Ardus Syam sampai sekarang. Saudara kita di bumi Palestina, berhak mereka melawan penjajah Zionis. Bi annahum zulimu, karena mereka dizolimi, bukan kita yang zolimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Allah sangat mampu menolong hamba-hambanya yang dizolimi dan yang diperangi. Siapa mereka yang dizolimi diperangi itu, Pak? Ayat selanjutnya. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi. Satu, mereka diusir dari kampung halaman mereka sendiri. Punya rumah, punya tanah diusir oleh penjajah. Kayak kita merdeka juga dulu kan begitu. Ya. Founding father kita, pendiri negeri ini, para ulama semua, para santri, dizolimi oleh penjajah. Belanda datang, ambil rempah-rempah dan seterusnya, nyebarkan mereka ideologi. Kita melawan. Karena sesungguhnya Islam datang memerdekakan manusia, hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahrirul insan min ubudiyatil ibad ila ubudiyatil khaliq. Itulah misi Islam itu diturunkan. Bapak Ibu jemaah sekalian, memerdekakan manusia dari penghambaan manusia, ya, dimerdekakan hanya untuk menghambakan diri kepada Allah. Itulah la ilaha illallah. Maka begitu para budak dulu, masyarakat Arab begitu datang Islam di bawah Nabi Muhammad, mereka merdeka karena tidak diperbudak majikannya. Bilal bin Rabah, mereka merasakan itu manisnya iman. Begitulah Islam datang. Satu, yang dizalimi diusir dari kampung halamannya, diusir dari diyar itu jamak dar, rumah. Orang Palestina. Begitu juga tiba-tiba Bapak punya rumah diusir orang. Mana Bapak harus berjuang melawan kezaliman itu. Bighairi hak, tanpa hak. Illa ayyaqulu rabbuna Allah. Satu, mereka dizolimi, mereka diperangi ternyata alasan ideologi. Karena mereka mengatakan Tuhan kami hanyalah Allah. Kalau mau saya ungkit, Rongya. Diapain mereka? Xinjiang. Habis itu yang pakai kem-kem itu dulu apa? Yang di Xinjiang. Muslim apa? Saudara kita Uighur.
Muslim Uighur. Karena mereka mengatakan Allah Tuhan kami. Walaula daf'ullahin nasa. Selanjutnya ini penting. Makanya saya ambil pertama ini kejadian dahsyat di bulan Ramadan, perang Badar. Saya ingin membersihkan pemikiran kita tentang kata-kata perang dalam Islam. Ghazwah, pertempuran. Jika bukan karena rahmat Islam ini diturunkan oleh Allah, jikalau sekiranya bukan, hati-hati jangan lamuni lagi puasa kita. Boso Jawa ini lamun ora. Laula itu dalam ilmu nahu, gramatika bahasa Arab namanya harful imtinaiyah, huruf pencegahan. Jika bukan karena rahmat Allah diturunkan Islam ini, sungguh boleh dihancurkan. Tempat-tempat itu orang ibadahnya orang Yahudi, tempat-tempat ibadahnya orang-orang di luar kita. Sawami, wassalawat, tempat-tempat birewati dan masjid. Berarti apa pemahamannya? Karena Islam diturunkan rahmat, tidak boleh itu dihancurkan. Begitu pemahamannya. Laula, lamun ora, jikalau sekiranya bukan Islam ini diturunkan karena rahmat, sungguh dibolehkan. Berarti karena Islam membawa rahmat, wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin, tak boleh itu dihancur, bahkan dosa. Nah, pahamkan otak kita dengan pas. Begitu, oh ini ceritanya Ustaz ceramah kacau. Islamofobia, dia tidak memahami alur bagaimana terjadi perang itu. Datang musuh dari Mekah 1.000 orang mau merongrong Madinah. Tahun kedua Hijriah, tanggal 17 Ramadan terjadi pertempuran terbesar pertama kali. Ada sebuah ilmu namanya analisa lapangan. Saya mau tanya penjenengan. Madinah, Makkah. Makkah Madinah itu kalau naik bis sekitar 5-6 jam. Kemudian ada Badar. Badar itu lebih dekat arah ke Madinah. Tengok ini. Maka kalau kita punya akal digunakan itu. Karena akal itu nanti ditanya oleh Allah. Jangan titelnya S2, S3 dan subprofesor tapi nauzubillah kalah dengan tukang bangunan yang ngaji. Ya, tiba-tiba datang orang dari jauh ke Permata Bintaro ini tiba-tiba. Umpamanya datang dari manalah? Dari Serang, ujung kulon. Mau nyerang Bapak, udah dekat. Kira-kira umpamanya di Serpong. Akal sehat mengatakan yang ngajak perang duluan yang Bapak di Permata ke Serpong atau yang dari Serang tadi ke Serpong? Yang ngebet perang. Saya mau tanya. Ayo jawab. Yang datang jauh. Yang datang jauhan dulu itu dari Mekah. Ketemu nanti di Badar, Rasulullah para sahabat kuasa itu Badar, lembah air itu. Akal dikasih Allah Subhanahu wa taala untuk digunakan. Berarti yang ngebit perang dulu orang kafir Quraisy, bukan Rasul dan sahabatnya. Begitu dapat informasi malaikat Jibril, Rasul mempersiapkan strategi dikuasai itu air karena air adalah sumber kekuatan. Gitu caranya. Jangan perang dulu. Islam disebarkan dengan pedang. Tidak pernah ada pedang disebarkan. Masuk ke Indonesia saja kita nggak medang-medangi orang. Siapa yang nembak itu? Londo ya sing nembak ngebom nembak. Maka sejarah tidak bisa dihapus. Bapak Ibu jamaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa perang Badar itu Allah ceritakan secara singkat dalam surat 3. Surah Al-Imran ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Sungguh yakti teman-teman ada lam taukid dan qad taukid. Sungguh benar-benar Allah telah menolong kalian wahai kaum muslimin yang jumlahnya sedikit. Selalu setiap ada pertempuran ya, dua pasukan pasti dari kaum muslimin jumlahnya lebih sedikit, tetapi di situ dimenangkan Allah karena ada kekuatan iman. Tidak pernah jumlah kita melebihi jumlah daripada musuh. Cari
tolong nampakkan pada saya satu peristiwa pertempuran dua kelompok antara muslim dengan di luar kita pada zaman Rasulullah SAW dan sahabat dan seterusnya yang jumlahnya kita lebih banyak. Tidak pernah akan ada. Tetapi disitulah kekuatan tadi menunjukkan kekuatan akidah. Allahu Akbar. Wa antum azillah, kamu dalam waktu itu sedikit. Azillah, sedikit, lemah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu bersyukur. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jumlahnya waktu itu percisnya 314 versus 1000 orang kafir Quraisy lengkap dengan persenjataannya. Ya, dipimpin Abu Jahal dan seterusnya. Ya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bukan ingin melakukan perlawanan kepada kafir Quraisy. Kalau kita baca secara detail dalam sirah, awal mulanya itu Rasul hanya ingin minta refund, pengembalian barang-barang yang diambil oleh orang kafir Quraisy secara tidak hak ketika Rasulullah dan sahabatnya hijrah ke Madinah. Mereka ingin minta pengembalian itu sekembalinya rombongan Abu Jahal pulang dari Syam. Karena mereka membawa keuntungan. Rasulullah minta kompensasi. Mana sebagai gantinya? Ternyata Abu Jahal dan abu-abu yang lainnya kemudian mereka berkoordinasi dengan teman-temannya ngajak perang. Terjadilah nanti pertemuan Yaumal Taqal Jam'an, ya, hari di mana bertemunya dua pasukan di Badar itu. Awalnya Rasul hanya minta ingin itu, tapi Abu Jahal nyelip cari jalan lain, akhirnya dia bisa sampai ke Mekah, ya, koordinasi musyawarah dengan teman-temannya, konco-konconya. Habis itu disepakatilah mereka ingin memerangi Rasulullah SAW. Padahal awal mulanya nggak begitu. Karena mereka mau memerangi, maka Rasulullah bersama sahabat diinformasikan oleh malaikat Jibril berhak dalam Islam melindungi nyawa, jiwa, harta dan kedaulatan tempat tinggal. Itu dalam Islam, Pak. Kalau Bapak ada diperangi, Bapak harus melawan, membela diri. Bahkan ada rampok masuk rumah Bapak umpamanya. La qadarullah, Allah tidak takdirkan. Bapak harus melawan dengan maling itu kalau bisa. Duel Bapak. Kalau Allah takdirkan Bapak mati, wafat, man qatala duna malihi fa huwa syahid. Man qatala duna irdihi fa huwa syahid. Man qatala duna nafsihi fa huwa syahid. Hadis sahih. Siapa mati, wafat, membela kehormatan jiwanya. Banyak ibu-ibu mau diperkaus. Lawan dia. Ibu wafat, syahid di hadapan Allah. Ada maling mau nggarung Bapak di rumah, Bapak lawan. Duel, Bapak, Allah takdirkan wafat, syahid. Mempertahankan harta Bapak, wafat, syahid. Dalam Islam begitu. Tapi begitu kita tenang, tak boleh cari musuh. Itu dalam Islam. Jelas Bapak Ibu, supaya kita tidak menjadi orang yang salah paham, ya, dengan ajaran kita sendiri. Karena apa? Karena jarangnya kita ngaji, jarangnya kita mau selera menimba ilmu. Yang kedua, peristiwa yang terjadi dalam sejarah, peristiwa besar dahsyat dalam sejarah ketika bulan Ramadan adalah pada tahun ke-8 Hijriah. Tepatnya tanggal 21 Ramadan. Tahun 8, berarti 6 tahun setelah pertempuran Badar. Peristiwa apa itu Bapak, Ibu? Fathu Makkah. Peristiwa Fathu Makkah. Ya. Fathu Makkah ini terjadi pada tanggal 21 Ramadan, tepatnya tahun ke-8 Hijriah. Apa maksud Fathu Makkah? Pembebasan, penaklukan kota Makkah. Ya, selama 8 tahun itu Makkah dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Pas bulan Ramadan, berarti bulan yang ke-9, ya kan, Ramadan itu urutan bulan ke-9.
Ya, berarti 8 tahun kurang 3 bulan. Percisnya tanggal 21 Ramadan, Mekah bisa kembali ke pangkuan kaum muslim. Dan pada saat itulah Khalid bin Walid menghancurkan patung terbesar di sekitar Ka'bah. Patung apa, Pak? Uzzah. Dihabiskan oleh Khalid. Dikampak, dipecah oleh Khalid bin Walid. Patung terbesar waktu itu. Kita tahu, sebelum patung Makkah itu masih banyak patung-patung di sekeliling Ka'bah. 360 lebih. Begitu belum ada kekuatan, tidak boleh macam-macam. Tapi begitu sudah ada power kita, kekuatan, ya, dengan cara yang diizinkan, ya, kebatilan pasti akan hancur. Bapak Ibu jamaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Fathu Makkah ini Allah abadikan dalam surat, ya, Al-Fatah yang saya bacakan tadi dalam muqaddimah. Jadi terjadi juga perang Fathu Makkah ini di bulan Ramadan. Tepatnya tahun ke-8 Hijriah, tanggal 21 Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima wa yansuraka nasran 'aziza. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Sesungguhnya kami, kata Allah, fatahna laka fatham mubina, akan memberikan kepadamu Muhammad kemenangan yang dahsyat. Ulama tafsir menafsirkan maksudnya ini adalah Fathu Makkah. Kapan ayat ini turun? Ayat ini turun pada 2 tahun sebelum kejadian Fathu Makkah, tepatnya pada Sulhul Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Masih ingat dialog antara Umar bin Khattab dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Begitu tahun ke-6 itu Rasulullah dan para sahabat rombongan dari Madinah dicegat untuk melakukan apa? Umrah. Terjadilah di situ perjanjian damai, Sulhul Hudaybiyah. Umar protes, ya Rasul, kalau kita melawan mereka, kita terbunuh syahid. Iya, Umar, tenang. Kita sudah rindu dengan Ka'bah musyarrafah, rumah Allah yang mulia ini. Mengapa kita terima ini perjanjian ini? Perjanjian secara singkat, klausal-klausalnya itu merugikan kaum muslimin. Tetapi disitulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. 2 tahun kurang setelah itu, Makkah takluk, bisa dikembalikan. Ketika Umar bin Khattab melapor kepada Abu Bakar dalam sirah disebut, gimana ini? Kenapa kita terima? Bukankah dia Rasulullah? Iya, tenang Umar. Ternyata disitulah ada hikmah Rabbaniyah yang besar. Pada saat Umar menghampiri Abu Bakar, Rasul SAW mendapatkan dalam tafsir surat yang saya baca tadi. Setelah itu Rasulullah SAW membacakan kepada sahabat, Umar bin Khattab menangis. Kemudian Umar bertanya atau mengeluarkan pernyataan, ahaza fathun ya Rasulullah, apakah berarti ini sebuah kemenangan? Kita tidak bisa masuk kota Makkah melakukan umrah? Ya, apa jawaban Rasul? Qala bala, iya Umar, ini kemenangan. Ternyata terbukti 2 tahun kurang setelah itu Makkah takluk. Rasulullah kemudian tahallul di Hudaybiyah. Makanya Hudaybiyah itu bisa kita jadikan tempat mikot untuk umrah atau haji. Ya, Hudaybiyah. Ada bangun masjidnya di sana. Nanti kalau sudah ini hilang corona ini, sudah stabil semuanya, mudah-mudahan dimudahkan Allah kita untuk datang ke Makkah dan Madinah, ya, kota Rasul dan Masjidil Haram. Amin.
ya Rabbal Alamin. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar, agar Allah menghapuskan, mengampuni dosa-dosamu apa yang telah terlalu dan apa yang akan datang. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima, dan agar Allah menyempurnakan Muhammad kepadamu nikmatnya dan memberikan kepadamu, membimbingmu ke jalan yang lurus. Wa yansurakallahu, tengok, nasran aziza, dan agar Allah memberikan pertolongan kepadamu, pertolongan yang besar, yang dahsyat, yang agung. Fathu Makkah. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah yang menurunkan ketenangan di dalam jiwa hati orang-orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambahlah dengan ketenangan itu keimanan mereka. Walillahi junudus samawat. Allah memiliki Bapak Ibu tentara-tentara di langit. Apa di antara tentara di langit? Malaikat. Apalagi Pak? Beledek, petir. Tidak ada orang selamat disambar petir. Sobung, taoneng, dangadung bahasa kami orang Batak. Jangankan manusia, pohon kelapa aja disambar petir, mati, rontok habis itu. Itu megawatt, gede sekali itu arus listriknya. Tidak ada cerita orang disambar petir itu selamat, gosong mati. Kerbau aja mati, apalagi manusia. Pohon kelapa itu sering kalau udah disambar petir mati, rontok, udah. Nggak produktif lagi, nggak ada lagi buah, udah habis, rontok lama. Sudah dasar Allah punya. Apalagi Pak yang di langit? Angin. Angin. Itu tentara Allah. Yang di atas muka bumi apa tentara Allah? Banjir, api. Makanya ada ulama menulis buku Junudullah, judulnya. Tentara-tentara Allah. Beliau paparkan itu. Air kalau dia sedikit jernih jadi teman. Air kalau banjir jadi habis bisa entek. Kita nggak boleh kemelelek, kementus, kemaki di hadapan Allah. Kecil manusia ini, alah, tidak ada apa-apanya. Keluari aturan daerah, bla bla begini nantang Allah. Datang banjir entek kabeh. Entek kabeh. Mau bangga ini. Lawanlah Allah itu. Gini kan aja entek semua, nggak ada apa-apanya. Angin topan datang, banjir, entek semua. Tiba-tiba sudah penuh air rumah. Ada. Kecil manusia ini kecil. Maka begitu kita sholat, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Semua kita ini kecil. Apapun dia. Ya. Apalagi kalau udah pensiun Bapak Ibu. Tidak ada dihargai. Baju. Apa itu? Kalau udah pensiun, tidak. Maka begitu masih produktif, yang baik-baik. Supaya Bapak dikenang baik. Begitu. Punya pangkat, punya kekuatan, power. Gunakan untuk kemaslahatan. Begitu Bapak yang sudah biasa. Apalagi kalau nggak produktif Bapak, tak ada kontribusi. Apalagi tambah melawan agama Allah, musuh. Pensiun udahlah, tinggal penyakitan. Cuma masyarakat. Apa? Begitu dia menjabat, tak ada kontribusinya. Atau tambah memusuhi agama Allah. Nauzubillah min zalik. Ciri-ciri umur tak ada berkah. Bapak Ibu jamaah sekalian, ada 6 ya, baru 2. Yang ketiga. Ini Ramadan, ini bulan semangat. Peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan adalah kemerdekaan negeri kita. Yaum Istiqlal Indonesia. Itu terjadi juga pada bulan Ramadan. Ya, tanggal 17 Agustus 1495. Ya, diproklamirkan di Jalan Pegangsaan Timur. Ya, di rumahnya seorang Habib, diwakafkan. Malamnya Presiden Soekarno itu sudah sakit-sakit, dikasih madu Arab supaya sembuh. Apa tak boleh kita anti orang Arab? Kita ini saudara seakidah, saudara sebangsa, saudara sama-sama manusia. Kasih rumah untuk mengumumkan kontribusinya. Buka digital jejaknya itu. Terjadi juga di bulan Ramadan. Habib Pak, seorang Habib. Turunan Arab. Hadul Maut. Kontribusinya banyak.
Kalau saya tanya kepada jenengan, satu etnis tertentu, yang etnis tertentu, kita tanya apa kontribusinya untuk kemerdekaan Indonesia. Yang ada menyelinap, gunting kain dari dalam. Berkolaborasi dengan Londo. Yang ada. Bapak baca sejarah. Jadi centeng-centeng yang ada. Bapak baca. Ya. Nindas pribumi dan seterusnya. Kalau Bapak baca, tidak ada kontribusi sedikit. Ya, etnis tertentu. Tidak saya sebut ini, karena ini left. Tidak ada, nyelinap. Jadi centeng-centengnya semua pengkhianat-pengkhianat berkolaborasi. Nauzubillah min zalik. Maka kita tidak boleh anti Arab. Kalau Bapak anti Arab, tidak bisa bahasa Indonesia. Wallahi demi Allah. Bahasa Indonesia nggak akan sempurna. Masjid, bahasa apa Pak? Pak D, masjid bahasa apa? Ruku, bahasa apa? Sujud, musyawarah, mufakat, bahasa apa? Tolak, bahasa apa? Bahasa Arab Pak D. Rata-rata diambil dari Melayu dari bahasa Arab. Jadi situ aja sudah kalah secara argumen. Ya, hati-hati kita. Maka jangan jadi Islamfobia. Nauzubillah min dzalik. Ya, merdekanya Indonesia ini dengan kucuran keringat dan darah para ulama. Ya. Para ulama, ada Jawa Tengah, Pangeran Diponegoro. Ini pelajaran nasional kita dulu kan. Ada Cuk Nyadin dari ujung barat Indonesia. Dari daerah saya, Pangeran atau Raja Singamangaraja ke-12 yang jadi gambar duit 1000 dulu di Toba sana. Ada lagi dari timur Hasanuddin. Wallahu alam, generasi milenial sekarang hafal dah itu. Oke? Ada lagi siapa? Imam Bonjol. Ada lagi siapa Pak? Para pahlawan, Bung Tomo, Jenderal Sudirman. Ya, Jenderal Sudirman itu tidak pernah lepas dari wudu. Jenderal Sudirman. Bung Tomo dengan petikannya Allahu Akbar. Nah, arek-arek Surabaya, Surabaya bahasa Maduranya. Hadratus Syekh Hasim Asy'ari mengobarkan santri untuk berjuang melawan penjajah. Begitu diproklamirkan merdeka, beberapa hari kemudian kan datang dari penjajah, digonceng oleh company ya kan, untuk merebut lagi Indonesia. Terjadilah kemudian itu keluar fatwa daripada Syekh Hasim Asy'ari, rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Ada Ahmad Dahlan, muassis Muhammadiyah dan seterusnya, ulama. Masya Allah, para santri. Maka lahirlah itu peringatan itu hari santri. Ya, perjuangan melawan penjajah. Dan itu semua dengan pengorbanan para pendahulu kita semuanya. Kita isi dengan yang baik. Pertahankan. Tidak bisa hanya mengklaim. Ya, kemudian dibenturkan Islam dengan negara. Nauzubillah min dzalik. Itu dia memancing air di keruh, memancing ikan di air keruh, mau cari sesuatu dia. Islam dibenturkan, masjid dibenturkan, ustaz dibenturkan dengan NKRI. Emangnya nggak cinta ustaz atau para kiai dengan mati duluan dulu. Sampai dikejar-kejar ya kan sama Belanda. Yang selanjutnya Bapak Ibu, yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala, Salahuddin Al-Ayyubi bisa merebut ibu kota Palestina, Al-Quds, Yerusalem. Ya. Pada bulan Ramadan tahun ke-583 Hijriah. Ya. Qaid Salahuddin yaglibus Salajin, bisa mengalahkan pasukan salib. Ya. Salahuddin ini dikenal dalam bahasa Eropa dengan nama siapa Pak? Ayo. Siapa namanya? Salahuddin. Kalau orang Eropa nyebut Saladin. Ya.
Mereka lebih familiar dengan Saladin. Ya. Bisa memukul mundur pasukan salib dari medan pertempuran yang menyebabkan ya tempat-tempat yang diduduki tentara salib bisa direbut kembali oleh Panglima Salahuddin Al-Ayyubi. Dan bumi Syam ini adalah bumi wakaf. Ardul Muslimin, Palestina itu buminya kaum muslimin seluruh penjuru dunia. Maka dia menjadi patokan. Kalau itu Masjidil Aqsa sudah direbut mereka, kita tidak ada lagi perjuangan, tak ada lagi perhatian ihtimam, udah habis Pak. Jadi sentra kekuatan umat itu ada di Masjidil Aqsa Pak. Kalau itu sudah hancur, direbut, udahlah. Yang lain, makanya dipertahankan mati-matian oleh saudara-saudara kita di sana. Murabitun, orang yang berjaga siang malam terusnya. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, bisa berkunjung ke sana dalam membebaskan Palestina insyaallah. Amin. 2019 yang lalu saya bersama jamaah 45 orang kurang lebih. November 2019. Alhamdulillah Allah takdirkan bisa masuk ke sana. Dan buminya indah, subur, Allah, penduduknya ramah-ramah. Subhanallah. Ardul Mubarakah. Bumi yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Itu kurmanya kurma yang gede-gede itu, mezun. Itu kurma Palestina. Yang sebejempol kaki panjenengan. Itu makan 3 butir sahur tadi enggak perlu nasi. Harganya pun tinggi. Harganya tinggi. Bapak tengok itu di toko buah. Yang depannya sampingnya Pertamina Retail itu, toko buah itu. Berapa itu satu kotak itu? Hampir 2 juta saya tahu. Saya tes saja, saya bandingkan. Itu kurma Palestina. Kurma mezul namanya. Allah, kurma ladang yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Masjidil Aqsa nanti bisa kembali ke pangkuan kaum muslimin dengan merdeka semerdekanya. Amin. Nah, kita masuk, mereka yang meriksa. Udahlah Pak. Ya, pura-pura aja kita kayak Abu Nawas. Kalau kita ngelawan, enggak bisa masuk Pak. Cenet, waduh Pak, waduh. Ya memang, aduh, nggak ada kebebasan. Mau masuk masjid Nabi Musa, Nabi Ibrahim di Hebron, cenet, mereka semua yang kuasai Pak. Nanti rumah berdosor, suruh pindah. Saya tanya lah, kenapa boleh? Mereka nggak boleh dagang Ustaz. Kenapa? Kalau mereka dagang sejahtera, mereka bisa hidup. Mereka dagangnya harus jauh. Maka begitu nanti kalau orang Indonesia datang rombongan ke sana, maka fatwa yang mengatakan haram berziarah ke sana sekarang sudah mulai ada sedikit perdebatan. Ya, kalau kita sepi nggak ada yang ke sana, mereka lebih luas Zionis ya, Zionis menguasai. Tapi kalau ramai mereka bingung juga. Dan alhamdulillah umat dari Asia ini kita, khususnya Asia Tenggara dipermudah. Saya tak begitu datangnya bis mau ke Masjid Hebron itu nanti ada makamnya Nabi Ibrahim, Ismail dan seterusnya, Hajar. Mereka langsung kasih cenderamata itu jualan. Wah, senangnya mereka. Diborong semua, Pak. Guide kita mengatakan, Bapak Ibu harus beli. Ini sebagai bantuan atau perjuangan kita untuk mereka. Mereka nggak ada lagi penghasilan. Jadi rumah-rumah itu nanti harus dijual paksa atau disuruh pindah supaya mereka Zionis ini memperlebar lokasi mereka perumahan. Wah, zalim sekali lah pokoknya. Kita mau masuk itu kayak di gedung itu Pak, pakai besi muter, lalas panjang, iki apa janjane ini? Ini PR buat umat Islam. Buminya bumi kita, datang mereka ngerampas. Tiba-tiba ini dirampas ini, lingkungan sini, datang orang. Wah, kita mau ke rumah kita diperiksa. Diperiksa Pak, mereka penduduk Palestina diperiksa. Diperiksa Pak. Tasnya, ya Allah. Padahal mereka punya tanah, punya rumah, diperiksa. Nauzubillah. Itu penjajah. Maka Islam datang itu memerdekakan manusia. Tidak ada lagi penjajahan. Dan itu amanat undang-undang kita kan. Kita baca dulu setiap SD, SMP, SMA. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan hak segala bangsa. Indonesia komitmen harus. Ya, saudara kita
Dan salah satu kontribusi masyarakat Palestina setelah Mesir, mereka memberikan dukungan kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa sejarah itu. Orang kalau Palestina itu datang Indonesia, mereka cinta sekali Indonesia, Indonesia. Oh, punya benang merah yang sangat erat. Mufti Imam Masjidil Aqsa ketika itu mengumumkan radio untuk menggalang dukungan Indonesia supaya merdeka, negeri Muslim terbesar. Disiarkan di Jazirah Arab terus. Datanglah dukungan. Karena sebuah negara untuk merdeka itu harus punya dukungan beberapa negara. Mesir, Palestina itu pertama. Maka nggak boleh kita anti Arab. Etnis tertentu itu tidak ada dukung-dukung itu, etnis tertentu. Yang ada ngupik, gunting, nikam dari belakang. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu jamaah sekalian yang rahmat Allah Ta'ala. Sebelum terakhir, yang selanjutnya, apa yang terjadi pada peristiwa bulan Ramadan yang dicatat oleh sejarah, peristiwa besar, yang selanjutnya Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad bisa menaklukkan Andalus. Mana Andalus sekarang? Spanyol. Pada tahun 92 Hijriah, tepatnya tanggal 20 Ramadan tahun 92 Hijriah. Langsung dipimpin oleh seorang panglima Tariq bin Ziyad, ya, melewati lautan Jabal Tar dari Maghrib itu Maroko, membawa para jamaah prajuritnya. Setelah sampai di Andalusia atau Spanyol, dibakar itu kapal-kapal oleh Tariq bin Ziyad. Punya anak boleh juga namakan ini. Dibakar seraya beliau kemudian memberikan motivasi pidato yang membakar semangat para prajurit. Ainal mafar? Di mana tempat kalian berlari? Al-bahru wara'akum, laut segoro offshore di belakang kalian. Wal adu amamakum, sementara musuh ada di depan kalian. Wow, dibakar oleh Tariq bin Ziyad. Tidak ada lagi tempat berlari kalian. Cuma ada dua pilihan. Kita hidup mulia di hadapan Allah atau dipanggil Allah dalam keadaan syahid. Allah. Oh, waktu itu Bapak Ibu, jamaah sekalian, ya, Rodercik sebagai penguasa kota, ya, Isigut di Spanyol dengan pasukannya 25.000 melawan Tariq bin Ziyad bawa pasukan jamaahnya 12.000. Dan di akhir itu Allah menangkan pasukan Tariq bin Ziyad 12.000 versus 25.000. Satu banding berapa, Pak? Akunting. Mana Pak Kasturi? Orang pajak. Pak Kasturi nengok ini dari lab. Akunting beliau. Berapa itu? 25.000, 12. Kalau 12.000 baru 24. Berarti separuh. Kalau 12 kan 24 itu. Ini 25. Masih ada sisa 1.000. Allahu Akbar. Dengan izin Allah, pertolongan dan kemenangan, ya, diberikan Allah pada pasukan Tariq bin Ziyad, seorang panglima. Sehingga Rodercik tewas. Ya, dia sebagai pimpinan penguasa Visigoth, dan nama mobilnya pun yang diproduk dari sana. Kalau Indonesia ada nama mobilnya kayak itu, oke? Nah, mobil apa itu? Bapak mungkin ada yang punya, ya kan? Mobilnya lambangnya itu. Saya tanya ke jamaah, mobil mana ini Pak? Itu dari sana Ustaz. Ini Raja Visigoth, nama kota. Rajanya namanya Rodercik. Ya, 25.000 punya pasukan, Tariq bin Ziyad cuma 12.000. Allah menangkan. Dan setelah itu Bapak Ibu, sejarah Andalusia ini dahsyat. Saya ingin tambah sedikit ya, peradaban Islam ketika sudah sampai di Andalusia, dari sains, arsitek, Pak, semua Pak, Allah dahsyat, keilmuan, pemasan dahsyat. Bahkan yang menulis satu buku yang menjadi pegangan wajib di
Semua universitas Islam di dunia, baik yang di Mesir, Al-Azhar maupun Saudi, semuanya adalah dari Andalusia, Ibn Rushd. Beliau menulis fikih namanya Fiqhul Muqaran, ya, Bidayatul Mujtahid, teruskan, wa Nihayatul Muqtasid. Ini buku pegangan wajib mata kuliah fikih perbandingan mazhab Ahlussunnah semester 1 sampai semester 8 harus tamat. Kitab kuning. Enggak tahu di perpustakaan sini ada terjemahnya, dibeli enggak? Nanti pengurus masjid harus beli itu. Ya, dalam fikih kita tidak boleh fanatik. Dalam fikih yang dituntut kita adalah wawasan, keluasan wawasan kita. Disitulah kita tasamuh, menerima lapang dada perbedaan yang furu. Dan itu dipelajari, ya, mata kuliah wajib tiap hari ketemu mata kuliah itu. Tiap hari bisa 2 jam, kali 5, berarti sepekan, mohon maaf, sepekannya itu ya 5, 10 jam. Dan itu nilai tertinggi. Kalau kita nilainya jelek di situ, jelek kita. Karena itu dikalikan. Khusus fakultas syariah, itu mata kuliah wajib. Tiap hari. Kunut subuh, berapa pendapat? Bomanya. Baca basmalah, pelan atau tidak pelan? Keras, berapa pendapat? Apa dalilnya masing-masing? Semua dia. Masalah furu'. Itu yang mengarang menulis namanya Ibn Rushd. Dari mana? Dari Andalusia Spanyol. Masjid Qurtuba. Tengok arsiteknya, Pak. Oh, dahsyat. Berapa abad kaum muslimin di sana, Pak? Berapa abad kurang lebih? A 1 abad, B 2 abad, C 30 abad, D 6 abad lebih. Ada yang benar? 6 abadan kita berada di sana. Setelah itu, karena Islam, umat Islam jauh dari agama, hura-hura dengan dunia, tak ada walak kepada Allah dan Rasulnya, campur aduk sana sini, dihancurkan oleh musuh-musuh Allah. Kalau tidak mau murtad, habis semua. Kita kalah karena kita jauh dari agama Allah. Habis itu, peradabannya habis. Allah, makanya bangunan-bangunannya pun peninggalan umat Islam banyak di sana. Dan umat Islam berkontribusi sekali dalam aspek ilmu teknologi, ya fisika, matematika, aljabar, semuanya ilmuwan dahsyat. Sejarah bidang ilmu pengetahuan yang luar biasa keemasan waktu itu. Jadi kita nggak boleh kita minder jadi umat Islam. Islam yang memberikan kontribusi. Ini ada ini, Pak. Ini kan pakai rumus. Bentar, ini ada. Ini laptop. Ini kan pakai logaritma. Logaritma siapa yang menemukan? Ilmuwan Muslim. Kedokteran Avicenna, Ibnu Sina. Ahli bios, ahli bedah, ilmuwan Muslim. Matematika, orang kalau masuk IPA kan harus kuat matematikanya. IT dan seterusnya. Kaum muslimin semua. Bahkan bersuci pun kita yang mengajarkan. Bersuci. Beristinja dan seterusnya. Kita yang mengajarkan. Maka disitulah teringat kita ucapan Umar bin Khattab. Ya, kalau kita mencari kemuliaan di luar Islam ini, Allah hinakan kembali. Dulu kami kaum yang hina, kata Umar. Nahnu kunna azallakum. Kami hina dulu. Belum datang Islam, kita nggak tahu peradaban, anak dibunuh, wedok, anak perempuan tidak dapat waris dan seterusnya, minum homer, bezuki, bezina. Islam datang dimuliakan manusia itu. Di mana dan kapanpun kamu mencari kemuliaan di luar akidah Islam, Allah akan hinakan kamu kembali. Allah, ini ucapan Umar, dahsyat itu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa umat Islam mengalahkan tentara Mongol. Tentara Mongol ini, Pak, dalam sejarah tentara yang bengis. Ya, bengis sekali mereka. Oh, Baghdad dihancurkan oleh Mongol. Dinasti Abbasiyah. Mongol yang hancur. Kalau dinasti Umayyah kan di Suriah, di Syam. Habis dinasti Umayyah, ya, Khilafah Abbasiyah, pusat peradabannya di Irak, Baghdad, yang hancuri Mongol.
perpustakaan orang kaum muslimin dibunuh. Mereka ngutus dulu, Pak. Bagaimana ini keadaan lapangan kaum muslimin? Udah mereka tengker, apa namanya, cakar-cakaran, saatnya. Maka umat ini harus kuat. Saya enggak ambil pikir kalau ada umat Islam ini benci dengan Islam itu. Saya enggak habis pikir ini orang apalah ada di dunia ini dalam hati saya. Tapi mungkin ada hikmahnya supaya kita dapat juga mendakwahi orang Islam tapi benci Islam. Nggak, saya pernah temukan ada orang di luar kita benci dengan keyakinan dia. Nggak pernah ada. Begitu Bapak tengok itu di medsos semuanya rata-rata akun-akun. Hari Ramadan ini bulan tobat. Minta pada Allah ini akal ini dijernihkan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa. Kau udah jadi buzur-buzur dah. Gak usah jadi buzur-buzur. Buzur itu sama dengan memakan bangkai. Bangkai mentah saudaranya. Nauzubillah min dzalik. Itu dalam surah Al-Hujurat. Mohon maaf ada buzur di sini. Taubat sebelum mati. Sebelum dipanggil malaikat. Pas nulis gitu-gitu minta mati. Oh yes, minta. Bukan mati, mati. Nauzubillah min dzalik. Itu yang menghancurkan itu semua itu. Hancur para perandak persatuan. Ya Allah. Ada sekelas dosen ya kan. Dosen gitu. Nauzubillah. Lebih baik orang biasa. Tapi ada kejernihan nur hati, cahaya hati. Tidak perlu titel-titel tinggi-tinggi, profesi tinggi-tinggi kalau nauzubillah min dzalik ya. Kembali kepada ini. Ya, Ainun Jalut namanya. Di mana Ainun Jalut ini adalah terjadi di Palestina sebelah utara. Ada tempat namanya Ainun Jalut, tepatnya tanggal 15 Ramadan tahun 658 Hijriah, umat Islam berhasil mengalahkan 20.000 pasukan Mongol di bawah pimpinan cucunya Genghis Khan. Ini kakeknya ini, Genghis Khan ini dahsyat, inilah yang menghancurkan apa? Peradaban kaum muslimin di Baghdad, Abbasiyah. Bacoi semua. Sungai Efrat itu merah dan jadi hitam. Buku-buku perpustakaannya dilempar semua, ditaruh di Sungai Efrat. Sebagian mereka curi, mereka gondol. Ditranslate kemudian dengan bahasa Latin, ilmu-ilmu itu mereka curi. Bahasa Latin. Maka kalau kita belajar biologi itu pasti bahasa Latin semua. Saya masih ingat dulu. Ada istilah-istilah itu kalau biologi dikit itu bahasa Latinnya tak hafal. Manggis umpamanya. Manggis apa bahasa Latinnya Pak? Buah manggis. Ada itu. Kata dulu ada bahasa Latin. Siapa nama cucunya Genghis atau Genghis Khan ini? Hulagu namanya. Ya, cucunya namanya Hulagu Khan. Dia pasukan 20.000 ya, dikalahkan pasukannya ya pada tahun 615 Hijriah tanggal 15 Ramadan. Perang atau pertempuran ini terjadi di Ainun Jalut, tepatnya di Palestina Utara. Sehingga pertempuran ini dikenal dengan peristiwa Ainun Jalut. Para ahli sejarah menganggap peristiwa ini amat penting dalam sejarah penaklukan bangsa Mongol di Asia Tengah. Dan mereka terkenal bangsa atau Mongol yang paling bengis sekali. Tidak ada ampun Pak. Allah. Di mana pasukan Mongol mengalami kekalahan telak ya atas kaum muslimin dan tidak bisa membalas kekalahan itu. Ya, ini peristiwa pada bulan Ramadan yang terakhir, tepatnya tanggal 15 tahun atau abad ke-6 tahun 658 Hijriah. Habis bangsa Mongol. Dan kalau kita baca lagi dalam sejarah, mereka ini memang bangsa yang sangat bengis sekali. Bocor. Kan itu diadu domba itu ceritanya. Genghis Khan itu, tengok. Dia ngutus mata-mata dia, intel di lapangan. Gimana? Ukhuwah umat Islam. Ukhuwah umat Islam gimana? Oh, udah cakar-cakaran.
Satu dengan yang lain tidak ada trasikoh. Udah, ini saatnya. Kalau di Andalusia hancurnya kita, diutus juga di pasar. Bapak baca sejarah sedikit ini. Di Andalusia tadi, begitu 6 abad lebih kita di sana, tadi difutuhkan oleh Tariq bin Ziyad. Akhir-akhir itu diutus orang mata-mata ke pasar dari pihak luar, eksternal. Tengok dulu pedagang. Tahun pertama ini Pak, uji coba tengok. Beli, ngetes barang. Pedagang muslim, oh saya nggak ada. Barang yang ini nggak ada, tapi tempat saudara saya itu ada, ditunjukkan. Lapor ini, mata-mata, lapor ke pimpinannya dari pihak mereka. Oh berarti masih kuat mereka. Paham Pak? Tahun-tahun selanjutnya, utus lagi. Udah beda Pak di lapangan. Saya nggak ada. Tanya dia. Oh saya tidak tahu di mana yang jual itu. Paham maksudnya? Paham? Udah nggak ada ukhuwah. Yang tadi kasih tahu, oh ini saudara. Siapa yang menjalankan itu sekarang? Pedagang siapa Pak? Kadang-kadang kita tanya dengan pedagang kita, nggak kasih tahu kan? Tapi kalau dari orang luar kasih tahu, oh sini nanti saya ambil di barangan. Siapa? Nah, begitu jawaban tadi di pasar pedagang muslimin tadi berbeda, melapor pimpinan, ini saatnya kita hajar mereka. Allah, coba tengok, tuh paham maksudnya ya? Paham ya? Jawaban tahun pertama kedua masih kuat, tahun ketiga nggak tahu saya, nggak ada. Kamu lagi nunjukkan, bahkan jelek-jelekkan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah 6:30 lebih. Kurang 10 bukan lebih ya. Jam 6 lebih 20, 6:30 kurang 10. Apa yang kita bahas menjadi ilmu berkah, amin ya rabbal alamin. Nanti kalau ada yang mau ditanya bisa lewat chatting saja karena waktu sudah melebihi batas. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam ketaatan dan kebaikan. Allah antarkan kita sempurna bulan Ramadan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, baik yang online dan offline, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.